Kulihat ibu pergi, sedang bersusah hati. Air mata berlinang, mas intan yang terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lari. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah STK Bulutum, yang dulu singkatnya kita semua yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati. Pada tempat yang pertama, kita sebagai insan Tuhan, kita mengangkat hati puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga Dia mampu mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam mengikuti kegiatan terkait dengan pendalaman pembuatan modul ajar kurikulum merdeka oleh Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami langgungkan puji dan syukur kepadamu karena atas rahmat dan penyelenggaraan kami semua Kau pertemukan kembali pada tempat dan kesempatan yang berharga ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai kegiatan kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu dan dalam membimbing kami selama mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir kegiatan demi lembaga ini lebih baik. Dan ya Tuhan, nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, selanjutnya kita beralih ke acara yang berikut, yaitu penyampaian materi terkait dengan pembuatan modul ajar oleh Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu waktu dan kesempatan kami berikan. Pagi untuk semuanya. Selamat pagi. Di pagi hari ini kita akan melihat lebih dalam tentang pembuatan modul ajar. Dengan melihat pembuatan modul ajar ini, maka di RHK kita ambil menjadi tema untuk kita STK Bulutum, yaitu pembuatan modul ajar kurikulum merdeka. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari tentang materi yang akan saya paparkan di sore hari. Pembuatan modul ajar kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan pendekatan pada peserta didik. Untuk itu kita perlu memberikan kebebasan dan tanggung jawab dalam mengembangkan bakat dan minat mereka. Modul ajar menjadi komponen vital dalam mengimplementasikan kurikulum secara efektif. Kita lihat yang kedua tentang analisis kebutuhan, memahami tujuan dan karakteristik peserta didik. Nah, memahami tujuan dan
karakteristik peserta didik ini ada 3 komponen. Identifikasi tujuan pembelajaran, lalu yang kedua analisis karakteristik peserta didik, lalu yang ketiga kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Nah, dari ketiga komponen ini kita akan melihat rinciannya, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama tentang identifikasi tujuan pembelajaran, yakni menentukan kompetensi yang harus dicapai peserta didik berdasarkan kebutuhan, potensi, dan juga perkembangan mereka. Kedua tentang analisis karakteristik peserta didik, yakni memahami latar belakang, minat, gaya belajar, dan kebutuhan khusus peserta didik untuk menyesuaikan pembelajaran. Lalu indikator yang ketiga tentang kolaborasi itu kita bekerja sama dengan guru, orang tua, dan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Kita lihat yang berikut tentang perumusan tujuan pembelajaran. Nah, mari kita lihat perumusannya. Tujuan pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama, kompetensi dasar. Yang kedua, indikator pencapaian. Yang ketiga, pemetaan materi. Nah, pada ketiga ini, unsur ini akan kita rumuskan masing-masing, yaitu yang pertama tentang kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar, kita akan melihat tentang perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan standar kurikulum. Yang kedua, pada indikator pencapaian, itu item yang pertama itu tentang menjabarkan indikator keberhasilan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan dapat diamati. Lalu yang ketiga ini tentang pemetaan materi. Dalam pemetaan materi, sebentar kita akan lihat satu indikator, yaitu kita mau mengorganisir materi pembelajaran yang relevan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pada materi yang berikut itu tentang pengumpulan dan pengorganisasian konten. Nah, di sini dipaparkan ada 3, yaitu yang pertama eksplorasi sumber, yaitu menyangkut mengumpulkan materi dari berbagai sumber seperti buku, teks, jurnal, artikel, dan media digital. Kedua, tentang seleksi konten, yaitu kita mau memilih konten yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Ketiga, tentang pengorganisasian materi. Dalam pengorganisasian materi itu kita mau menyusun materi secara logis, sistematis, dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman pada anak-anak kita. Yang berikut tentang perancangan aktivitas pembelajaran. Pembuatan menurut aja khususnya di kurikulum merdeka itu kita akan melihat 3 bagian. Yang pertama, kita mulai pilih strategi yang cocok
memberi dalam pembuatan modul ajar ini. Lalu yang ketiga, penggunaan metode. Nah, rancangan ini ada 3 tadi. Yang pertama, pemilihan strategi itu kita diajak untuk memilih strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti pembelajaran berbasis proyek, penyelesaian masalah, atau pembelajaran kolaboratif. Lalu yang kedua, kita mulai seleksi metode. Ibu, seleksi metode itu di situ kita diajak untuk mengidentifikasi metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik materi peserta didik, seperti diskusi, presentasi, atau pemodelan. Lalu yang ketiga itu penggunaan media. Karena kita sekarang itu di zamannya digital, dan penggunaan media yang ketiga itu kita di sini disuruh memilih media pembelajaran yang dapat memfasilitasi keterlibatan aktif peserta didik, seperti video, animasi, atau simulasi. Nah, mari kita lihat yang berikut tentang pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada pengembangan evaluasi pembelajaran ini juga kita lihat juga ada 3 materi. Yang pertama, penyusunan instrumen. Penyusunan instrumen itu menyangkut menyusun instrumen, penilaian yang dapat mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara komprehensif. Lalu yang kedua, itu tentang pemantauan kemajuan kita. Pada pemantauan kemajuan ini, kita mulai penilaian formatif untuk memantau, memberikan umpan balik kepada mereka. Lalu yang ketiga itu tentang penilaian akhir. Dalam penilaian akhir ini kita disuruh untuk merancang penilaian sumatif. Artinya penilaian pada akhir semester untuk mengevaluasi penguasaan peserta didik. Apakah mereka sudah memahami apa yang kita ajar selama ini atau tidak? Mereka sudah belajar, mereka sudah mengerti atau tidak? Itu nanti pada penilaian sumatif ini kita akan melihat pada akhir pembelajaran ini kita akan melihat penguasaan materi pada peserta didik kita, yaitu pada penilaian sumatif. Ibu guru, setelah kita melihat tentang pendalaman pembuatan modul ajar ini, dari sekian materi yang dipaparkan ini, saya berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya tentang pembuatan modul ajar kurikulum Merdeka ini. Saya, Bu. Oke, Ibu Ika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanggapi di sini terkait dengan tujuan pembelajaran. Selama ini tujuan pembelajaran hanya diambil dari silabus yang sudah paten dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa mengetahui kebutuhan dan potensi belajar anak. Apakah dalam pembuatan modul ajar ini kita harus mengikuti silabus yang sudah ada atau kita buat baru? Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Ika. Nah, menyangkut pembuatan modul ajar pada kurikulum Merdeka, kita jangan langsung mengikut lurus-lurus dari silabus yang diturunkan oleh kementerian, tetapi kita harus melakukan
membuat modul ajar ini sesuai dengan situasi yang sedang berlaku di STK Bulu. Ini kita mau belajar dan mau memberikan pembelajaran kepada anak itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Setelah kita ikut pertanyaan yang pertama, mungkin Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan lagi waktu saya berikan. Oke, Pak Landos. Baik, terima kasih. Sesuai dengan penjelasan tadi bahwa ada 3 asesmen atau penilaian dalam kegiatan belajar, yaitu pada kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti dan di akhir kegiatan pembelajaran. Apakah penilaian ini menjadi penentu ketuntasan belajar pada anak? Kalau belum tuntas, apakah perlu diadakan remedial atau perbaikan? Terima kasih Pak Landos. Nah, pada penilaian ini kita perlu melakukan remedial. Kita perlu melakukan remedial agar mereka bisa mendalami materi yang kita ajarkan dan akan kita antar pada fase selanjutnya. Terima kasih Pak Landos. Dihantar untuk bagaimana cara pembuatan modul ajar pada kurikulum Merdeka yang sekarang kita sedang jalankan. Untuk itu pada akhir kegiatan ini saya meminta Bapak dan Ibu guru bekal untuk kita dalam melanjutkan pembelajaran tentang pembuatan modul ajar. Pada akhirnya saya berikan waktu ini kepada moderator untuk mengakhiri kegiatan kita di pagi ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memaparkan pendalaman materi terkait dengan pembuatan modul ajar kurikulum Merdeka. Akhirnya kita sudah mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Maka marilah kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Pada itu kesempatan selanjutnya. Mari kita siap berdiri untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas bimbingan dan penyertaan selama mengikuti kegiatan ini. Kami masih berharap kepada semoga Engkau selalu menyertai langkah-langkah kami dalam mengembangkan kurikulum untuk kemajuan lembaga kami tercinta ini. Ya Tuhan, Nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sayang sifatku hatimu tinggukan sayang 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 sifatku kan matiku